Jungle. Gun kinda crazy, she's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi tentang hadis pendidikan Islam, yaitu yang pertama yaitu hadis tentang menuntut ilmu. Hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ilmu memiliki manfaat yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ilmu yang bermanfaat menjadi amal jariyah yang terus mengalir pahalanya meskipun orang yang menuntut ilmu tersebut telah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza matal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi aw walidaini sholihin yad'ulah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang meninggal dunia, maka akan terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu kecuali sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan dari hadis di atas yaitu hadis ini menekankan tentang pentingnya menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjelaskan tentang 3 amalan yang pahalanya kekal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan diterapkan kepada orang lain, dan anak soleh yang mendoakannya. Nah, dari hadis tersebut menuntut dan menyebarkan ilmu sangat penting karena pahalanya abadi. Ilmunya memberikan manfaat manfaat duniawi, meningkatkan kualitas hidup, pekerjaan, keluarga, dan kontribusi, dan ukhrawi atau pahalanya sangat besar, yaitu surga. Hadis ini mendorong kita untuk senantiasa menuntut ilmu serta menyebarkannya dan mendidik anak-anak soleh agar mereka mendoakan kita nantinya. Intinya, ilmu yang bermanfaat adalah investasi abadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selanjutnya yang kedua yaitu hadis tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nah, anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua. Nah, orang tua sebagai wali Allah di muka bumi ini bertanggung jawab untuk mendidik dan mencintai anak dengan sepenuh hati. Allah Subhanahu wa taala memberikan cerminan dalam mendidik anak sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasironihi, yang artinya bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Nah, kandungan dari hadis ini yaitu hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan keadaan fitrah yang suci untuk beragama, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, lingkungan dan pendidikan yang diterima oleh anak setelah lahir dapat mempengaruhi keyakinannya. Orang tua memiliki tanggung jawab dalam hal tersebut untuk mendidik anak-anak mereka dengan ajaran Islam yang benar agar mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu hadis tentang menghormati kedua
sangat penting dalam Islam, dalam kehidupan manusia pada umumnya. Hal ini bukan sekedar hanya aturan atau etika, tetapi merupakan kewajiban moral dan spiritual yang memiliki dampak besar pada kehidupan seseorang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatallahu fi wa sakhatil walidaini." Yang artinya, ridho Allah Subhanahu wa taala bergantung dari ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Nah, kandungan dari hadis di atas yaitu hadis ini menegaskan bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung pada keridhaan orang tua. Sementara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terkait erat dengan kemurkaan orang tua juga. Nah, hal ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati dan menyenangkan kedua orang tua dalam kehidupan seseorang muslim. Menghormati kedua orang tua bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi merupakan bagian integral dari iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbakti kepada orang tua, kita tidak hanya mendapatkan ridho dari mereka, tetapi juga kita meraih keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya durhaka kepada orang tua dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari rahmatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diharapkan untuk selalu menghormati, menaati, dan menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua sebagai salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hadis-hadis pendidikan Islam dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan anak usia dini di era modern. Nah, ajaran Islam dalam hadis-hadis pendidikan menawarkan solusi berbagai tantangan pendidikan anak usia dini masa kini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, pertama yaitu menjamin akses pendidikan yang setara bagi semua anak, melibatkan orang tua secara aktif dalam proses pembelajaran, pengembangan keterampilan pada abad ke-21 pada anak. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif untuk membentuk karakter anak. Dan selanjutnya itu menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai minat anak, serta tetap optimis dan inovatif dalam menghadapi krisis seperti pandemi. Intinya, hadis-hadis ini memberikan panduan secara komprehensif untuk membantu sistem pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan mencetak generasi muda yang unggul. Baiklah, selanjutnya yang ketiga itu bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan yang ada. Nah, menerapkan nilai-nilai hadis dalam kurikulum pendidikan sangat penting untuk membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, yang pertama yaitu memahami kurikulum dan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam hadis. Yang kedua itu mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam berbagai mata pelajaran, baik pendidikan agama Islam maupun mata pelajaran lainnya seperti PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga itu menggunakan metode pembelajaran yang efektif seperti bercerita, diskusi, dan memberikan contoh penerapan nilai-nilai tersebut. Yang keempat itu menciptakan lingkungan sekolah yang islami dan mendukung melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima itu peran guru dan orang tua sangat krusial dalam proses ini. Tingkatnya membutuhkan kerjasama semua pihak untuk membangun sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan menghasilkan generasi yang berakhlak mulia.